tujuannya itu hanya akhirat saja. Subhanallah ya. Kita ingin ketemu, berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Pada satu saat kita sudah bosan hidup di pondok ini, udah mau berhenti sih menghadap kita. Jadi udah saat sudah berhenti, udah mau berhenti, nggak kuat lagi di pondok. Pokoknya mesti berhenti pokoknya gitu kan. Bahasa gitu nggak ada bahasa lain, nggak berhenti. Jadi karena wibawa beliau, wibawa kita tuh segan mau ngomong macam-macam nggak bisa. Muhammad bilang, ya, istilahnya, ya kan arti kalau niat beliau itu niatnya dunia, niatnya materi, ya sudah mau berhenti, silakan, sudah selesai urusannya. Cari murid baru lagi, dapat uang pangkal baru lagi ya. Ya baru pangkal baru lagi, kan uang pangkal kan besar itu, ya. Kan bisa tempatnya terbatas itu. Yang daftar banyak, ya kan tempat terbatas. Ya ini kalau berarti sudah kurang. Dia kita dikasih ibarat kepada kita, wahai Muhammad. Dia bilang itu benih, ya kan? Kita ini ibarat ketika abah yang menyerahkan kepada anak benih, anak tanam itu benih. Kita siram, kita kasih pupuk, tumbuh, sudah berbuah tetapi masih mengkal. Ya, anak tidak rela kalau pohon yang anak tanam selama ini dipetik oleh orang lain. Anak ingin juga merasakan buah yang anak tanam selama ini. Inti sabar sedikit juga. Sabar sedikit, niscaya inti akan jadi orang baik gitu kan. Nasibnya mau dapat ilmu yang apa? Karena di Pontianak ini seperti ini gambaran dia. Nasihat orang alim, seorang guru kepada muridnya betul-betul dari hati gitu. Sehingga kita betul-betul mau melawan omongan dia, tidak mampu. Dia bacakan kita ayat satu gelas gitu kan, bacakan, sudah minum, air keluar, akan hilang sudah. Bonti itu ya hilang sudah. Ya Allah. Jadi beliau itu, saya betul-betul melihat orang yang luar biasa dan kita lihat langsung prakteknya. Beliau mengatakan di dalam masjid, demi Allah, Ustadz punya utang banyak, tapi Ustadz tidak ridha ada salah satu dari murid Ustadz kalau keluar dari pondok dengan alasan tidak mampu bayar SPP. Ya. Banyak tunggakan itu ya, murid-murid banyak yang tidak bayar. Orang kaya pun banyak tak bayar. Betul, nanggung utang banyak. Tapi dia mengatakan, saya tidak ridha kalau ada salah satu murid keluar dari pondok ini dengan alasan tidak mampu bayar SPP. Seperti itu. Karena apa? Niatnya untuk akhirat. Tidak ada niatnya untuk buka pondok, buka pesantren. Ya. Niatnya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada buah yang beliau dapat itu seperti itu. Dan bukan satu contoh yang mengalami ini sangat banyak sekali. Ya, saya punya teman banyak seperti itu, modelnya seperti itu juga. Ada yang tidak mampu bayar, dia katakan kepada panjang ya, banyak ceritanya. Yaitu seperti itulah keadaannya. Orang-orang yang kita ketemu kepada mereka, kita duduk dengan mereka dan kita tahu bahwa bukan saja dalam teori kita baca di dalam kitab, tetapi masih ada kita ketemu orang-orang yang betul-betul niatnya tulus, ikhlas, bersih hatinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian siapa yang nikanatil akhirah niyatahu, siapa yang akhirat niatnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan, artinya memudahkan dia punya perkara. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepada dia dunia wa hiya raghimah, dan dunia tersebut dalam keadaan tunduk. Ya, datang kepada dia dunia dalam keadaan tunduk kepada dia. Ya. Hadhil karamah,
kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar-benar kekayaan itu ada di dalam hati beliau. Benar-benar hatinya itu kaya. Padahal rumah tangganya sangat fakir sekali, tetapi hati beliau kaya. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Masyabi'tu salasati ayyamin mutawaliyah, kata Rasulullah. Aku tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Beliau yang mengatakan, seandainya aku ingin, ya kan, kalau gunung Uhud ini jadi emas, aku bisa kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Jibril menawarkan kepadaku, wa rawwadatul jibalu shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini gunung Uhud jadi emas. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku senang, 1 hari aku kenyang dan 1 hari aku lapar. Kalau aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah, dan jika aku lapar, inju'tu, ya kan, tadarratu ila rabbi, aku sabar dan selalu ingat kepada Allah, ya kan. Kalau kita lapar selalu ingat kepada Allah, kalau kenyang lupa biasa ya. Kalau lapar bisa ingat. Nah, itu ajaran Nabi kalau lapar. Itu karamah. Itu kalau Nabi SAW mujizat. Kalau para aulia itu karamah. Ayo. Kemudian faedah fikhiyah disakatakan sebenarnya al-munqati' 'ala al-jama'a al-'udri min a'dhariha idza kanat niyatu huduraha laula al-'udhr yahsul lahu thawabaha kama ikhtara fil kifayah. Ini faedah menurut ilmu fikih, dikatakan siapa yang terputus dari sholat jamaah karena ada uzur, ya, jika niatnya menghadiri jamaah tersebut, kalau tidak ada uzur tersebut, yahsul lahu thawabuha kama ikhtarahu fil kifayah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Karena ada uzur tadi, dia dapat pahalanya, ya, kama ikhtarahu fil kifayah, seperti diterangkan di dalam kifayah. Wa anil tadkhis lil Rawayani qala fil muhimmat wa naqalahu fil bahr anil ghafal wa qadahu, seperti itu sudah. Itu sama pembahasannya. Wajazaba bihil Marwardi fil Hawil, Ghazali fil Khulasah, qala huwal haq. Ini pendapat yang benar menurut Imam Ghazali dan Imam Al-Mawardi. Wa ikhtara Subki anna mu'tad al-jama'ah idza tarakaha li'udhrin yahsul lahu ajruha. Dan memilih Imam Subki, sesungguhnya orang yang biasa berjamaah, in tarakaha li'udhrin, jika dia tinggalkan berjamaah tersebut karena uzur, yahsul lahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, tadi niatnya ya, berarti beda pembahasannya. Yang tadi niat, ada niat mau ke sholat berjamaah, tahu-tahu ada satu halangan yang menghalangi dia untuk hadir ke sholat berjamaah tersebut. Nah, ini tidak niat, hanya kebiasaan dia setiap hari sholat jamaah, ya, kebiasaan dia. Mu'tadahu, artinya kebiasaan dia. Anna mu'tadal jamaah idza tarakaha li'udhrin yahsulahu ajruha, ya kan, dia dapat pahalanya. Qala yatahu fi tawshih hadha abla min qawl ar-Rayani min wajhin wa dunahu min wajhin fa abla min jihatin annahu la yushtaratu fihi al-qasd. Jadi tidak disyaratkan, kalau menurut Imam Subki ini tidak disyaratkan qasd, artinya ada niat untuk hadir, tapi karena kebiasaan dia setiap hari sholat berjamaah, tahu-tahu ada halangan, maka walaupun dia tidak ada niat sama sekali, dia sudah mendapatkan pahala seperti dia sholat berjamaah. Ayo. Lalu sahabat Syahr al-Muhadzab annahu yahsul lahu ajr walakin mukhtar al-awwal wal ahadits sahihah tadullu dzalik intah min kitab al-ashbah wa an-nadhair lil Imam Suyuti. Seperti itu pembahasannya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya, Pak. Ada yang bertanya? Apa yang berkaitan dengan masalah ini atau yang masalah lain? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya bagi waris tanpa ilmu faraid? Hah? Bagi waris tanpa ilmu faraid. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa yang mengamalkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu,
perbuatan dia tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada ilmunya. Semuanya kan harus ada ilmunya. Dengan ilmu faraid, maksudnya mungkin maksudnya itu sama, laki-laki perempuan sama-sama aja. Jangan bagi waris tapi tidak pakai ilmu faraid. Iya, berarti tidak pakai ilmunya kan? Iya. Ya, tidak bisa. Iya, berdosa pakai ilmunya dia seorang kan? Iya kan? Berarti pakai logika dia dan otak dia sendiri ya. Nah, itu tidak bisa. Ini syariat, ini ajaran, kita disuruh tunduk. Ya. Untuk kemaslahatan kita. Pak. Jadi hartanya itu apa haram apa halal? Haram. Hartanya halal tapi perbuatannya haram. Hartanya halal, perbuatannya haram. Karena harta yang halal, perbuatannya haram. Perbuatannya haram. Ayo. Terus ada sedikit yang perlu ana luruskan mungkin di minggu yang lalu atau pertemuan atau lupa minggu lalu atau minggu sebelumnya. Atau pernah Al-Fakir bahas apa yang berkaitan dengan karamatul aulia. Karamat aulia ini sumbernya adalah mukjizat dari para anbiya ya, mukjizat dari para anbiya. Seperti itu juga yang didapatkan oleh para nabi, begitu juga didapatkan oleh pewaris-pewarisnya, cuma namanya saja berbeda. Untuk para nabi itu sesuatu yang di luar akal nalar manusia, khariqul lil adah, kan, di luar kebiasaannya, khariq lil adah itu namanya mukjizat. Kalau dari orang-orang soleh atau wali min auliyaillah itu namanya karamah. Ada orang-orang yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya istidraj, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ada pembahasan kita kemarin tentang contohnya sholat berjamaah. Ada orang tua kita yang melarang kita untuk sholat berjamaah, dan itu memang di dalam fikih, di dalam syariat diperbolehkan. Seperti itu ya. Ketika orang tua kita memerlukan kita di rumah, di dalam fikih itu diperkenankan untuk meninggalkan sholat berjamaah, bukan sembahyang, sholat berjamaah di masjid untuk menemani orang tuanya di rumah sedang sakit atau sedang memerlukan bantuan dia. Hal tersebut pernah terjadi ya kepada seorang tabi'in yang kita dengar nama beliau yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini mendapatkan bisyarah dari Nabi, langsung mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Beliau ini adalah seorang yang sangat-sangat berbakti kepada ibundanya, sehingga menghalangi dia untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih mulia, sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad, maka sepakat para ulama Rasulullah jauh lebih mulia. Mengapa Uwais Al-Qarni tidak menemui Nabi kita Muhammad SAW? Karena beliau benar-benar menghargai ibunya, dan Rasulullah SAW benar-benar menghargai seseorang yang menghargai orang tuanya, terutama ibundanya. Terhalang dia. Jadi dia itu masuk Islam dengan salah seorang sahabat, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, padahal dia hidup di zaman yang memungkinkan dia bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga dia gelar tabi'in kan. Tabi'in padahal dia hidup di zaman Nabi, tetapi karena tidak muasyarah atau tidak bertemu atau masuk Islam di hadapan Nabi, tetapi dia masuk Islam dengan sahabat, maka digelar adalah dia seorang tabi'in. Nah, itu mulianya Uwais Al-Qarni itu, sehingga tidak ada waktu untuk dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga pekerjaan itu mengangkat derajatnya, pekerjaan itu mengangkat kemuliaannya, bahwa dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW karena
dihalangi dengan kebaktian dia kepada ibundanya. Begitu juga karamah yang kita, terkadang karamah itu ada dua. Karamah yang memang tidak melanggar syariat, ada karamah yang melanggar syariat. Al-Quran berbicara mukjizat atau karamah yang benar-benar jelas melanggar syariat. Paham? Pertemuan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir itu sudah menceritakan sangat gamblang kepada kita bahwa ada mukjizat atau karamah yang bertentangan benar-benar jelas dengan syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, "Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu." Nabiullah Khidir ini khilaf ya, Khidir ini ada yang bilang nabi, ada yang bilang abdun min ibadillah. Tetapi asahnya pendapat yang kuat bahwa dia adalah bukan seorang nabi. Dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Allah mengatakan abdun min ibadina, ya kan? Abdun min ibadina atainahu hikmatan wa 'allimnahu min ladunna ilma. Ya, aku ajarkan ilmu ladunia. Itu Khidir. Abdan min ibadina, ya? Salah satu dari hamba. Karena kalau zaman-zaman Nabi dahulu Allah selalu menyebutkan namanya atau cirinya seorang nabi. Tapi Khidir ini adalah seorang hamba dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah seorang yang soleh. Panjang, yang penting kesimpulannya, dia ketemu anak kecil. Fantalaka, ini Al-Quran berbicaranya. Fantalaka hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Nabi Khidir main-main, dapat anak kecil main pilas kepala, meninggal. Nabi Musa, "Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin wa qad ji'ta syai'an nukra." Wahai Khidir, aqatalna nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Apakah kamu membunuh seorang manusia bukan karena dia membunuh orang, ya? Bukan dia karena membunuh orang baru bisa dikisah saja. Tidak ada apa-apa yang membunuh, ya. Laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah berbuat munkar. Ya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah aku katakan engkau tidak akan sabar ikut aku? Jadi murid, ini bisa jadi murid kok nih. Seperti itulah bahasanya. Ini Al-Quran berbicara. Ya. Katakan, kalau kamu katakan bahwa itu Nabiullah Khidir alaihissalam, adalah seorang nabi. Banyak di dalam Al-Quran menceritakan bahwa karamat para aulia tersebut terjadi, dan ada sebagian dari karamat tersebut yang melanggar atau yukhalifus syariah. Tetapi garis paling atas itu adalah syariat Allah dan Rasulnya, dan tidak bisa dikalahkan. Ya kan? Artinya saya katakan bahwa syariat Allah dan Rasulnya harus lebih di atas. Kalau ada seorang wali min auliaillah dia melanggar syariat, jangan buru-buru percaya atau buru-buru ingkar kepada wali tersebut. Paham? Lihat sirah perjalanan hidupnya, biografi hidupnya. Kalau sebelumnya dia itu orang yang mustaqim, ahli ibadah, ahli masjid, ahli qiyamul lail, ahli Al-Quran, itu bisa dipastikan bahwa yang datang kepada dia itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebelum dia mendapatkan hal keadaan seperti itu, keadaan yang aneh-aneh itu, memang hidupnya pun tidak duaha, itu jangan dipercaya, itu bisa jadi iblis. Jadi yang jalan di atas air itu bukan saja para malaikat, iblis juga bisa. Nah, jadi ini melanggar syariat. Ada perkataan kita pernah kita bahas pertemuan yang lalu bahwa ada seorang habib, dia masuk ke masjid, kemudian dia melihat penglihatan yang tidak wajar atau penglihatan seperti binatang. Ini tentunya bertentangan dengan syariat, kan? Ya, bertentangan dengan syariat ini. Ya, syariat tetap di atas, tetapi jangan kita langsung mengingkari karena karamah tidak bisa dilogikakan atau tidak bisa diterima oleh akal manusia. Ya,
Karomah, sebagian karomah, bukan semuanya, sebagian kecil dari karomah ada yang luar logika manusia. Akal ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Dan satu sarana untuk memahami syariat. Ada akal ini tidak bisa mengkaji syariat secara utuh karena keterbatasan dia. Sehingga isyarat kamu nih, lihat kamu, kita sholat setiap hari ya. Kita sholat tuh setiap hari, ini akal kita, Allah katakan bahwa ini akal kamu taruh di atas tanah itu supaya duduk 17 kali satu hari. Jangan kamu mengandalkan ini saja, paham? Jadi isyarat bahwa Allah menyuruh kita sujud di lantai itu, bahwa akal kamu itu adalah rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jangan kamu hanya mengandalkan akal saja. Oh, ini tidak bisa diterima oleh logika, ini tidak bisa diterima oleh logika. Ini Al-Quran berbicara. Kalau seandainya kejadian seperti yang terjadi pada muridnya Nabiullah Sulaiman, hanya orang cerita saja, saya pun masih ragu. Tetapi karena yang cerita ini adalah Al-Quran, Nabiullah Sulaiman duduk di majelis taklimnya. Ini Ratu Balqis keluar dari singgasananya di kota Sana'a atau di negeri Sabah sana kan. Kata Nabiullah Sulaiman, man ya'tini bi'arsyiha, ya, siapa yang bisa mendatangkan aku singgasananya Nabiullah Sulaiman sebelum mereka datang ke sini, sebelum mereka sampai ke sini. Secepat waktu, yang paling cepat, khala ifrit minal jin, ada sekelompok dari jin ifrit namanya, cepat dia kerja. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan datangkan singgasana atau istananya Ratu Balqis itu tepat di depan istana engkau wahai Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Tadi Nabiullah Sulaiman bertanya, apakah ada yang lebih cepat? Ada. Qala indahu ilmun minal kitab, ada seseorang yang diberi Ismullahul A'zam atau pengetahuan tentang kitab Taurat. Qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Hai Nabiullah Sulaiman, itu istananya Ratu Balqis aku akan pindahkan di depan dari Palestina. Dari Sana'a ke Palestina kalau perjalanan dengan kuda, dengan onta itu 1,5 bulan pergi, 1,5 bulan balik. Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kau kecipkan matamu sudah datang. Itu. Ini Al-Quran berbicara. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal memang. Kalau seandainya kisah ini diceritakan oleh seseorang, saya mungkin tidak percaya. Tetapi Al-Quran berbicara. Tidak bisa diterima oleh logika. Ya. Ada memang karamat tersebut yang kadang melanggar syariat kan. Tetapi Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan wasallim li ahlillah bi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Ada seorang ulama, seorang wali min awliyaillah, ya kan, la ya'riful wali illa wali. Kita kadang-kadang berserah tentang kewalian seseorang itu hanya antara dia dengan Allah SWT. Kita lihat ini orang soleh, orang baik, dan ada hal keadaan dia yang kadang-kadang bertentangan dengan syariat. Sholat terlambat terus. Sudah nak habis waktunya baru disembahyang. Tanya, ya, kamu ini sembahyang terlambat. Memang soleh, orang baik, orang yang dipandang wali min awliyaillah. Ya, bukan urusan kamu. Sehingga satu aulia yang sederajat dengan dia mengatakan bahwa dia sholat terlambat itu untuk, ya kan, supaya orang-orang yang tadinya sholat sebelum dia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingin memberikan syafaat supaya mereka juga tertolong bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kan tidak bisa logika ini terima ini. Kalau dilogikakan atau dinalarkan, kadang-kadang udah sembahyang terlambat, macam ya kan, itu maka. Tetapi wali itu ada, kedudukan maqam para aulia itu ada,
dan seseorang tidak akan mencapai makam para wali tersebut kalau dia tidak percaya dengan makam tersebut. Bagaimana dia bisa jadi wali? Karena dia saja tidak percaya dengan wali. Seperti itu. Ini hanya sekedar meluruskan. Jadi ada memang hal-hal yang kadang-kadang lahirnya bertentangan dengan syariat, tetapi kita harus memandang dia dengan kacamata yang lebih fleksibel, yang lebih terbuka. Jangan langsung memponis gitu. Lihat orang ini seperti apa sebelumnya. Kalau orang luar datang langsung mau jadi cocok jadi wali, harus dilihat dulu apa pekerjaan dia sehari-hari. Ini orang yang istiqamah, orang yang baik, orang yang selalu melaksanakan syariat. Karena tidak mungkin sama sekali seorang wali min auliyaillah itu sebelum dia dapat wilayah kewalian tersebut, kalau dia tidak mendekatkan diri dengan Allah lewat ibadah, tidak mungkin. Dan tidak mungkin mereka dapat wilayah tersebut kalau mereka membuang ajaran Nabi Muhammad, tidak mungkin. Sayyid Junaid Al-Baghdadi, seorang wali min auliya, mengatakan kullu bab masdud illa man iktafa atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pintu tertutup kecuali orang yang ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, seperti itu. Ini Al-Quran berbicara seperti itu, baik menceritakan para nabi atau menceritakan orang-orang soleh atau solehah, bahkan perempuan. Sayyidah Maryam, ya. Kalau bukan Al-Quran bercerita bahwa dia melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, kita tidak akan percaya. Ini gila nih, ya, seperti itu kan pasti bahasa kita kan tidak bisa diterima. Dia melahirkan seorang anak tanpa ada suami, melahirkan Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, itu hal-hal yang terkadang memang akal kita tidak mampu untuk sampai ke situ, sehingga Allah hanya mengatakan kepada kita tunduklah kepada, saya katakan bahwa orang yang sudah wali min auliyaillah, saya perlu buka sedikit saja ini. Kita pernah buka di beberapa waktu yang lalu, atau mungkin 1 tahun yang silam, pernah ada hadis yang berbunyi ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibba, ya, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu perbuatan yang lebih menggembirakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada seorang hamba melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada dia. Dan senantiasa wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, ini lewat ibadah semuanya. Dan senantiasa seorang hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, banyak. Mendekatkan diri kepada Allah hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Wa idza ahbabtu, ya, ini hadis qudsi, ya. Wa idza ahbabtu, kalau sudah aku cinta kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengaran dia pendengaran aku, artinya dilebihkan pendengaran dia, penglihatan aku. Gimana kok aulia tidak bisa lihat seperti binatang? Hakikatnya sudah nampak. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu biha, tangannya dia, kekuatannya ditambah oleh Allah, sehingga nampak kita masih mati orang. Kaki juga baru berjalan saja, ada di Mekah dia. Bukan mustahil, ini karamah namanya, ya, ini karamah. Nah, itu seperti itu, sehingga dalilnya banyak. Sahabat, terjadi para sahabat kan, kalau Nabi sudah ada kalam lagi kan, Nabi sampai 1 malam Isra Mi'raj itu sudah pasti sudah tidak bisa diterima oleh akal. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, jadi hadis sahih, hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya. Dia lagi sholat Jumat di atas mimbarnya,
Ya kan? Ya sariyatul Jamal, Al-Jabal, wahai pasukan yang aku kirim. Itu dilihat di belakang gunung, tuh lihat belakang gunung. Ini Sayyidina Umar berbicara di kota Madinah. Yang dibicarainya, yang diajak bicara pasukan yang ada di Mesir. Yang ada di Mesir. Ada sesuatu yang tidak terjadi pada Nabi, terjadi para aulia. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu membuka kota Irak, di Baghdad itu, dia dengan pasukan berkuda berjalan di atas lautan. Ini pasukan, ribuan pasukan, sahabat-sahabat Nabi ini, para aulia semua ini. Itu orang-orang kafir, lihat para sahabat. Dan di atas lautan ini, di atas lautan ini, para sahabat ini dengan kuda yang gagah berani. Subhanallah, sampai melewati bukan seperti lautan samudra gitu ya, artinya lautan kecil, tidak terlalu besar. Itu dilewati oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ribuan pasukan berkudanya. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tapi terjadi di zaman sahabat. Nah, itu ya. Jadi harus diluruskan hal-hal yang perlu diluruskan. Jadi ada memang, jadi tidak apa-apa tanya kalau memang ada perlu yang apa pula ini Habib terangkan ini, nanti tanyakan, nanti kita kaji lagi. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya buka-buka lagi, mungkin ada jawabannya itu. Tidak apa-apa, bagus itu. Ayo, mungkin ada pertanyaan lain. Ya Pak. Habib Farhan yang kesian sakit ini. Sapi 3 kali datang ada. Kemarin dia ketua panitia ada waktu hall itu. Siap. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tauba تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع جودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد تس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الكتر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما فرض لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير ونكوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا عليم السر منا
فانظر إلى الغم أنجال عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت يا رب أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان آجال عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت الغزالة محمد الهادي الدال يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنت والحمد لله شكرا على نعم وتكرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Sebelum kita baca Fatihah, jadi insya Allah malam Kamis yang akan datang ini majelis ini ada dihadiri insya Allah Ustaz Yahya Zainul Ma'arif atau kita kenal dengan Buya Yahya itu. Biasa ada di TV, di MC TV itu kan pagi Senin kalau tidak salah. Jadi mungkin ada yang pertanyaan fikih atau apa, mungkin kita buka fikih saja lah insya Allah malam Kamis yang akan datang. Jadi kita buka dulu, nanti setelah itu ada tanya jawab sekitar buka 20 menit, 40 menit ini kita pakai untuk tanya jawab apa-apa yang mau ditanyakan, apa-apa yang perlu pencerahan nanti dikemukakan saja. Nah, beliau juga sama kuliah sama kita dulu di Jami'atul Ahqaf di Tarim, nah, tapi dia sampai S2, saya S-Lilin saja. Nah, beliau sampai selesai S2 dan mau ambil doktor dia. Jadi mudah-mudahan manfaat semua ilmunya. Ya, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyati tayyibin at-tahirin wa ashabil ghurril mayamin. Summa ila arwahi kafatil awliya ash-shuhada wa salihin wa ila kafatis sadatina al-ba'alawi wa ila arwahi kafatis sadatina al-ba'al wa khusunil awliya adul salihin hadhihi al-jiha khususan sayyidil mahdi habibina سيدنا أحمد القدري وقت مسؤول هجري وعبد الرحمن بن حسين القدري وأصولنا وفرع منتسبين إليهم وإلى أرواح كافة حبايبنا مشايخنا معلمين ومتعلمين وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم نسأل الله توشهم بالرحمة والمغفرة وبنيا أن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا ونساءنا وكل من تسلم منا وإلينا ونساءنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التأويل التفسير ويهدنا وإياهم سواء السبيل أن الله يرزقنا وإياهم الفتوح والمنوح والرسوخ وصالح الجسم والروح توبة النصوح أن نطلبنا توبة نصوحا زكنا جسما وقلبا وسرا وروحا وزدنا علما ونورا ووضوحا أن يجعلنا وأولادنا وتلامذنا وكل من تسلم منا وإلينا وجميع الحاضرين من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتمسكين والغراس بسيد المرسلين وبنا أن الله يرزقنا وإياهم الفتوح والمنوح والرسوخ وصالح الجسد والروح وأن الله يبلغنا جميع المطالب وجميع المقاصد وجميع الحاجات دينية ودنيوية وأخروية كل سهولة ورضا من الله ورسوله الله وبنية أن الله يبارك لنا في الأولاد والبنات والأسباط والأحفاد والأولاد وأن الله يبارك في أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا والنساء ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم على هدينا ولكل نية صالحة شاملة جالبة للخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.